Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Aulia Fajrin, dosen Prodi Teknologi Rekayasa Metalurgi Politeknik Negeri Batam. Saat ini akan menjelaskan mengenai pengolahan mineral, di mana di pengolahan mineral ini adalah salah satu topik yang akan didiskusikan di mata kuliah pengolahan mineral Prodi Teknologi Rekayasa Metalurgi. Oke, di sini untuk pengolahan mineral sendiri. Nah, definisi dasar mineral adalah suatu unsur yang dia tergabung dengan unsur yang lain membentuk senyawa dan dia ada dalam suatu batuan tertentu. Nah, dalam batuan tertentu tersebut saat dia diberikan heat, panas dan pressure, tekanan, kemudian terjadi heat deformation dan pressure serta chemical activity yang nantinya akan mengekstrak atau akan memisahkan antara mineral-mineral yang ada dalam batuan-batuan tersebut. Nah, ekstraksi dari mineral-mineral tersebut nantinya akan digunakan untuk dipadukan dengan unsur lain ya, sesuai dengan goalnya atau sesuai dengan tujuan dari pemrosesan pengolahan mineral itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan ada mineral buatan, jadi atau man-made. Jadi mineral buatan di sini bukan mineral secara definisi atau bukan mineral yang langsung berasal dari alam, tapi dia memiliki sifat atau beberapa yang dia hampir sama dengan mineral aslinya atau mineral alam. Dan di sini dia di treatment atau diperlakukan berdasarkan recycling proses, berdasarkan proses pengolahan daur ulang. Nah, di sini beberapa contoh mineral buatan yaitu slag ya atau pengotor, kemudian concrete atau beton ya atau paduan beton, kemudian mill scale dan glass and ceramics. Minerals by value. Nah, klasifikasi mineral berdasarkan nilainya di sini dibagi menjadi 4, yaitu industrial minerals, kemudian mineral fuels. Industrial minerals berarti mineral yang digunakan dalam industri, ya, yang digunakan untuk industri. Kemudian mineral fuels berarti adalah mineral yang digunakan sebagai bahan bakar, dan rock atau batuan, serta ores, ya, atau biji. Untuk industrial mineral sendiri di sini terdiri dari mineral abrasif ya untuk mengikis material yang lain atau mengurangi dimensi dari suatu spesimen atau dimensi dari suatu produk misalnya. Kemudian glass ya yang di sini dibagi menjadi beberapa contohnya ya dari mulai quartz, feldspar, kalsit dan dolomite. Kemudian plastik, keramik, fertilizer. Fertilizer di sini berfungsi sebagai penyubur tanah ya yang digunakan untuk bercocok tanam atau untuk menanam tanaman-tanaman tertentu yang memiliki value yang bagus. Kemudian fillers and pigment, kemudian refractories. Nah, untuk mineral fuels atau mineral yang digunakan sebagai bahan bakar di sini ada coals ya atau bahan bakar. Kemudian oil shale ya. Kemudian untuk batu sendiri terdiri dari agregat, sand and gravel ya. Di sini contohnya dari mulai concrete ballast hingga industrial sand atau pasir industri. Dan yang terakhir adalah ores atau biji, di mana di biji sendiri dia dibagi menjadi non-ferro ya, biji non-ferro yang terdiri dari base metal ya. Di sini unsur-unsurnya dari mulai copper ya, tembaga hingga zinc atau sand. Kemudian di sini light metals atau logam yang ringan ya, like dimulai dari aluminium hingga titanium, kemudian precious metals atau logam yang dia berharga ya, logam yang nilainya lebih dibanding yang lain, misalnya adalah emas hingga platina, dan rare metals atau logam tanah jarang, dia dimulai dari uranium, radium, dan beryllium. Kemudian untuk ferrous alloy sendiri di sini ada alloying metals ya. Alloying metals berarti unsur yang dipadukan kepada base metal atau material atau logam lain ya. Unsur lain dimulai dari chromium, vanadium, molybdenum dan tungsten. Dan yang terakhir adalah ferrous ya. Ferrous sendiri tentu saja di sini adalah iron atau besi ya, unsur besi. Kemudian di sini ada kerangka pengolahan mineral. Dari kerangka pengolahan mineral di sini ditunjukkan bahwa tujuan dalam pengolahan mineral adalah menghasilkan nilai maksimum dari bahan baku tertentu. Jadi suatu mineral yang dia berada dalam suatu senyawa, dalam suatu batuan misalnya atau ores, di situ dia diekstrak untuk dipisahkan unsur-unsur berharganya, kemudian nanti dipadukan dengan unsur lain, sehingga dia akan menghasilkan karakteristik yang lebih baik dibanding yang sebelumnya, ya, karakteristiknya baik itu
mekanik, fisika, dan kimianya, sehingga karena karakteristiknya dia semakin baik dari yang sebelumnya, dari bahan bakunya, otomatis nilainya dia akan semakin bertambah ya, value-nya. Nah, tujuan ini dapat berupa produk yang dihancurkan dengan ukuran dan bentuk tertentu atau pemulihan logam maksimum dari biji yang kompleks. Jadi terlihat bahwa di sini ya, dalam suatu diagram, size suatu ore-nya ya, di sini semakin ke kanan dia semakin kecil dan sumbu Y-nya dia menunjukkan fasanya. Jadi semakin ke atas dia semakin liquid. Nah, semakin ke bawah dia adalah solid. Nah, dari beberapa size atau ukuran dari ore-nya atau ukuran dari biji logamnya atau biji mineralnya di sini dia menggunakan proses yang berbeda-beda. Di mana semakin naik ya, semakin naik sumbu Y-nya atau likuiditasnya ya, fasa dari liquid suatu ore-nya atau suatu bijinya, maka prosesnya dia di sini dia semakin kompleks dari mulai pumping, classification, agitation, dan separation atau pemisahan. Nah, di sini juga terjadi dewatering atau pembasahan kembali dari suatu materialnya. Kemudian di sini mendekati masih uh, fasa solid ya di sini dia terjadi proses drying, calcining, dan sintering. Namun dapat dilihat di sini bahwa dia termasuk pyro ya, pyrometalurgi ya, dan di sini ukurannya hingga 1 mikron seperti itu. Jadi di sini diagram ini menunjukkan kerangka pengolahan mineral diklasifikasikan menurut keterkaitannya atau hubungannya dalam ukuran produk ya, size-nya, dan lingkungan prosesnya. Jadi lingkungan prosesnya dia termasuk yang liquid atau yang solid seperti itu. Oke, selanjutnya jenis pengolahan mineral di sini ada yang pertama adalah drilling ya. Drilling di sini adalah teknologi of achieving primary fragmentation of in situ materials. Jadi di sini dia termasuk proses utama atau prime-nya dari pengolahan mineral. Jadi di sini dia menunjukkan bahwa dimulai dari foremost mineral process with the exception of natural minerals in the form of sand and gravel. Jadi di sini drilling di sini termasuk proses pertama untuk mengekstrak mineral, tapi di luar dari pasir dan kerikilnya, gravelnya. Kemudian yang kedua adalah crushing ya. Jadi di sini crushing menghancurkan ya. Jadi di sini control size reduction. Jadi dikurangi size-nya, size dari bijinya. Kemudian yang ketiga adalah grinding ya, stage of size reduction, wet or dry. Jadi grinding ini sama juga proses untuk lebih menghaluskan, menghancurkan lagi batu-batuannya. Namun bisa saja dia dalam fase wet ya, yang dia liquid ataupun dia yang dry, yang dia kering. Dimana di sini the liberation size for individual minerals can be reached. Jadi ada beberapa size atau ada beberapa ukuran yang berbeda dari mineralnya. Kemudian yang kedua di sini adalah slurry processing ya. Di sini dia termasuk technologies for wet processing of mineral fraction. Jadi termasuk teknologi dari proses basah pengolahan mineral yang dia termasuk mineral fraction atau pemisahan mineralnya. Kemudian di sini adalah pyroprocessing includes the technology for upgrading of the mineral fraction by drying, calcining, or sintering. Jadi fokusnya dia lebih ke pemanasan ya, penambahan temperatur yang dia dibagi menjadi drying ya, pengeringan, calcining, kalsinasi, dan sintering, pemanasan. Kemudian materials handling ya, di sini dia termasuk moving the process flow dry forward by loading. Jadi di sini proses pemindahan suatu proses ya, aliran proses yang dia aliran prosesnya dry ya, kering dengan loading ya, dengan pembukaan kembali unloading ya, misalnya transportation loading berarti di packing, misalnya transportation di mobile ya, dipindahkan, storage berarti penyimpanan, and feeding ya, pemakanan. Kemudian selanjutnya adalah compaction. Jadi compaction of minerals include the technologies for moving and densifying. Jadi densifying di sini menunjukkan bahwa mineralsnya itu di-dense, berarti dipadatkan dengan proses misalnya vibrasi, impaction ya, di-impact ya, and pressure ditekan dan biasanya digunakan untuk aplikasi konstruksi.
Selanjutnya di sini ada mineral processing and hardness. Oke, untuk mineral processing and hardness di sini, jadi dia berdasarkan Mohs number. Jadi Mohs number di sini dia menunjukkan nilai dari beberapa mineral ya. Jadi gimana sih prosesnya yang harus digunakan? Di sini misalnya talak dia crushed by a fingernail, dapat dihancurkan dengan jari ya. Di sini ditunjukkan bahwa all deposit of mineral ya, all deposit of mineral di sini rocks or ores. Jadi baik itu batuan atau biji memiliki ya different hardness, memiliki kekerasan yang berbeda bergantung pada chemical composition, bergantung pada komposisi kimia dari batuannya dan di geological environment. Dia menunjukkan lingkungan geologisnya itu seperti apa. Apakah asam, apakah dia lingkungan air laut, apakah dia lingkungan rawa. Nah, itu akan mempengaruhi sifat dari mineralsnya. Jadi bisa dilihat di sini ya, hingga Mohs number yang ke-10, yang terakhir ya, diamond, dia menunjukkan ya untuk diamond ini adalah struktur kristal karbon yang paling teratur ya, diamond ya. Jadi dia cannot be scratched, dia tidak bisa digores. Kenapa? Karena dia kekerasannya juga sangat tinggi. Oke. Selanjutnya di sini size and hardness. Jadi size and hardness di sini menunjukkan bahwa semakin ke kanan, semakin kecil size-nya, dia menunjukkan bahwa ya ada beberapa em, mineral ya, di mana di sini ditunjukkan ya semakin ke atas ya sumbu Y-nya maka kekerasannya atau hardness musuhnya dia semakin tinggi. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa semua operasi memiliki lingkungan proses yang berbeda karena kekerasan mineral dan rentang ukurannya. Jadi kekerasan mineralnya juga berbeda. Jadi penting untuk mengetahui di rentang mana kita beroperasi. Apakah di sand, misalnya di sand, di pasir ya. Pasir ukurannya sekitar 1 mm hingga sekitar 70 atau 80 mikron. Nah, dia di sini menunjukkan bahwa kekerasannya berkisar sekitar ini ya, 1 hingga 7 moles. Jadi seperti itu. Jadi di sini karena kita harus mengetahui rentang mana kita bekerja, tentu saja ini akan mempengaruhi banyak parameter. Misalnya laju keausan, waktu aktifnya, biaya operasionalnya. Nah, jadi di sini ukuran kekerasan bersama-sama memberikan informasi yang nantinya akan digunakan dalam proses pengolahan mineral dan aplikasinya itu untuk apa. Seperti itu. Kemudian di sini ada gaya tegangan dan mekanika batuan. Jadi gaya tegangan dan mekanika batuan di sini dipisahkan menjadi tensile, jadi ditarik ya. Kemudian di sini compression, ditekan. Impaction, berarti dia dibenturkan secara tiba-tiba. Dan shearing ya, digeser. Serta attrition ya, diputar. Attrition ya, diputar. Ada yang baik itu searah jarum jam ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi gaya-gaya ini akan memandu dalam desain peralatan yang harus digunakan dalam pengolahan mineral, kemudian tata letak sistemnya, perlindungan terhadap keausan, dan lain sebagainya. Jadi gaya-gaya ini harus ada dan harus dipertimbangkan. Seperti itu.